Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kesempatannya sehingga saya bisa sharing di doa di altar ini. Jadi hari ini saya akan bahas tentang sampah rohani. Saudara bisa baca di Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Jadi saudara bisa baca di rumah secara lengkap ya. Tapi mudah-mudahan beberapa kali saya sudah share di tempat ini, saudara tahu bahwa judulnya tentang awalnya tentang password ya. Yang kedua tentang berhala zaman now, dan yang ketiga ini saya bahas tentang sampah rohani. Saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita sama-sama belajar ya saudara ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Firman Tuhan katakan di Efesus 4 ayat 31, buanglah segala macam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan perkataan fitnah. Juga semua kejahatan, jauhkanlah itu daripadamu. Nah, Efesus 4 ayat 31 ini mengatakan yang harus kita buang dalam kehidupan kita adalah itu kepahitan, kegeraman, dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu adalah sampah rohani dalam kehidupan kita. Jadi sampah-sampah itu kita nggak boleh simpan, kita nggak boleh koleksi, kita nggak boleh taruh di dalam hati kita, sehingga itu bisa menjadi penyakit, itu akan bisa menjadi bau busuk di dalam kehidupan kita karena kita menyimpan hal-hal yang seperti ini. Oke, kalau saya mau sederhanakan, saya akan memakai bahasa Indonesia masa kini ya, di Efesus 4 ayat 31. Dikatakan bahwa hilangkanlah, jadi selain kata buanglah, bisa juga kita katakan bahwa buanglah ya, atau hilangkanlah segala perasaan sakit hati. Kalau sakit hati ya bisa dibilang kepahitan ya, dendam, marah atau kegeraman. Jangan lagi berteriak-teriak, saya bisa katakan seperti pertikaian atau perkelahian yang terjadi. Kemudian memaki-maki, saya bisa katakan juga ini sebagai kata-kata kotor. Jadi kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang kotor. Jangan ada lagi perasaan benci atau dengki dan iri hati. Perasaan lain semacam itu dan segala macam kejahatan. Makanya hal ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Hal ini tidak boleh kita taruh di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, nggak boleh. Sakit hati, dendam, marah, kemudian perkelahian, kata-kata kotor, benci, dengki, iri, dan lain sebagainya, kita nggak boleh simpan. Kita harus buang. Kita harus hilangkan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak ada sampah di dalam kehidupan kita. Ya, saudara ya. Jadi kita nggak boleh menyimpan sampah. Itu intinya, saudara. Yang berikutnya adalah sampah sama dengan bau busuk ya. Kalau kita menyimpan sampah atau mengoleksi sampah, apa yang terjadi di kamar kita bisa bau busuk, di kantor kita bisa bau busuk, di sekitar kita bisa berbau busuk karena sampah tersebut. Oke, saya ingin memberikan ilustrasi tentang Bantar Gebang ya. Jadi beberapa fakta tentang Bantar Gebang. Yang pertama adalah, jadi Bantar Gebang itu saudara adalah pembuangan sampah terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi sangat besar sekali, total luas kawasan ini mencapai 110,3 hektar. Jadi sangat besar sekali, sehingga kalau saudara ke sana maka saudara bukan lihat gunung-gunung buatan Tuhan, tetapi tumpukan-tumpukan sampah yang setiap hari berdatangan ya. Jadi sangat besar sekali. Jadi gunung-gunungnya itu adalah gunung-gunung sampah. Begitulah kalau kita menyimpan sampah akan menjadi begitu banyaknya dan berbau busuk. Yang kedua adalah volume sampah mencapai 7.000 ton per hari. Wow, sangat banyak sekali ya. Truk-truk sampah kalau saudara
berada di sekitar Bantar Gebang atau menuju ke Bantar Gebang, maka ada begitu banyak sampah truk-truk yang membawa sampah tersebut. Ya, jadi sampah tersebut itu sebenarnya Bantar Gebang ini kepemilikan tanahnya itu yang punya Jakarta ya, tapi berada di Bekasi. Kemudian yang ketiga, lebih dari 7.000 pemulung menggantungkan hidup dari tumpukan sampah. Jadi 7.000 pemulung ini menggantungkan hidupnya dari sampah-sampah tersebut. Wow, siapa nih yang bisa hidup atau bisa bekerja di daerah seperti ini ya, yang di daerah sampah, ada begitu banyak kotoran dan lain sebagainya, sehingga saudara hidup tenang ya. Orang bau sedikit pun kita tidak tenang, apalagi hidup di Bantar Gebang. Pernah MDC juga ya berkunjung, saya juga pernah datang ke sana untuk berkunjung pelayanan di sana, dan ya benar saudara ya, ada begitu banyak gunung-gunung, kemudian sampah di mana-mana, depan, belakang, kiri, kanan, itu ada begitu banyak sampah sehingga baunya itu sangat busuk sekali ya, sangat busuk sekali, sangat bau sekali. Nah maka dari itu kita nggak boleh simpan sampah di dalam kehidupan kita ya. Yang berikutnya ilustrasinya adalah yuk kentut, kentut itu sehat. Ya, jadi saudara, saya baca-baca dalam artikel itu dikatakan bahwa jangan nyesal baru tahu, tak bisa kentut bisa jadi pertanda buruk terkena penyakit berbahaya ini. Apa itu? Nah ternyata kentut itu sehat. Wow, ada yang baru tahu nggak ya? Ada yang baru tahu nggak ya? Siapa di sini yang nggak pernah kentut di dalam hidupnya atau sehari tidak kentut? Nah ini bahaya saudara, bisa jadi penyakit. Coba chat. Satu harian ini pagi, sore, siang, malam, apakah saudara tidak pernah kentut? Coba bilang. Ternyata penyakitan ya. Orang yang nggak pernah kentut itu bisa dikatakan bisa penyakitan ya. Jadi jangan kentut itu jangan ditahan, tapi dikeluarkan ya, dibuang gitu ya. Kalau kentut ditahan, tidak dilepaskan, tidak dilepaskan, maka bisa jadi penyakit. Nah, beberapa fakta tentang tidak bisa kentut. Yang pertama, bisa terjadi penyakit seperti sembelit. Nah, saudara tahu ya, sembelit ya, gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus, yaitu keluhannya adalah susah buang air besar. Nah, susah buang air besar, apa yang terjadi kalau kita nggak bisa buang air besar ya, berhari-hari kita nggak bisa buang air besar, kita nggak bisa kentut, maka itu bisa jadi penyakit. Yang kedua adalah bisa terjadi usus buntu saudara ya, bisa terjadi infeksi pada rongga usus buntu. Itu terjadi, maka akibatnya bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Wow, ini sangat berbahaya. Kita nggak bisa kentut pun bisa terjadi usus buntu. Nah, yang ketiga namanya Elius. Nah, Elius itu apa? Penyumbatan usus dan gejala dapat berupa sakit perut parah, mual, muntah, tidak mampu buang gas atau buang air besar. Nah, intinya adalah kita nggak boleh simpan, kita nggak boleh koleksi, kita nggak boleh taruh terus dalam kehidupan kita. Kita harus rilis ya, kentut pun kita harus buang, nggak boleh simpan, karena itu sangat berbahaya sekali, bisa jadi penyakit saudara. Jadi yang pertama adalah sampah bisa jadi bau busuk, yang kedua adalah kentut itu kita harus lepaskan supaya tidak menjadi penyakit saudara ya. Nah maka dari itu kita harus hilangkan, kita harus buang, kita nggak boleh simpan, kita nggak boleh taruh dalam kehidupan kita, karena sampah-sampah tersebut itu berbahaya ketika kita simpan. No, kita menuju ke firman Tuhan, ya, kita menuju ke firman Tuhan. Ini tentang Raja Saul, saudara. Ini tentang Raja Saul. Ya, saya baca di 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 10. Ini saudara ya. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 10. Nah, saya ini agak singkat-singkat ya.
Saya ambil ayat-ayat yang pentingnya. Saya akan bacakan buat saudara. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Jadi apa yang terjadi ketika Saul iri kepada Daud, maka bangkitlah amarah Saul. Jadi dia marah kepada Saul. Dia marah kepada Saul. Dia sakit hati kepada Saul. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Nah, mulai dendam ya, sudah marah terjadi dendam nih. Dendam dan iri hati. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mendengki artinya iri hati atau sakit hati atau dendam kepada Daud. Nah, itu yang terjadi kepada Saul ketika Daud lebih dipuji daripada si Saul, ya saudara. Maka ada 3 yang ditulis dalam Alkitab, yaitu marah, menyebalkan hatinya, dan si Saul ini dengki. Firman Tuhan, ayat selanjutnya dikatakan begini saudara. Keesokan harinya, nah ini dia bedanya besok sama esok. Kalau besok adalah hari ini Rabu, besoknya adalah besok adalah Kamis. Tapi kalau esok saudara, artinya si Saul ini esok itu menyimpan berhari-hari ya, esok. Kita nggak tahu besoknya lusa, besoknya apa. Inti dari ayat ini adalah esok ya, keesokan harinya. Artinya fatalnya si Saul ini adalah dia simpan sampah dalam hidupnya. Apa yang dia simpan saudara? Amarah. Apa yang dia simpan? Iri hati, dengki, dendam, sakit hati. Dia sedang menyimpan. Ya, makanya di sini kata kuncinya adalah keesokan harinya. Dia sedang menyimpan sampah. Nah, ketika orang menyimpan sampah, apa yang terjadi di sini saudara? Roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangan. Ketika orang marah, menjebalkan hati, kemudian dengki, iri hati, dan bisa kerasukan roh jahat, lalu bisa sampai ingin membunuh Daud. Nah, di sini adalah hikmatnya. Di sini adalah Tuhan beritahu saya hal ini ya. Ini yang baru diungkapkan, baru terungkap ketika saya merenungkan firman ini ya. Ternyata ketika orang marah, ketika orang iri hati, dengki, dendam, sakit hati, itu ternyata orang bisa kerasukan roh jahat. Ini dia kerasukan roh jahat. Jadi Saul ini kerasukan roh jahat, kerasukan si iblis, sehingga dia ingin membunuh Daud. Bermula dari mana saudara? Dia menyimpan sampah. Nih keesokan harinya, dia menyimpan sampah. Dia simpan marah, dia simpan iri hati, dengki, dendam, sakit hati. Dia simpan. Sehingga apa yang terjadi? Dia kerasukan roh jahat, lalu dia ingin menombak Daud. Itu yang berbahaya sekali saudara. Ternyata nyambung di yang kita bahas ini saudara. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Di situ dikatakan, ini ayat 26 saudara ya, perhatikan baik-baik. Apabila kamu menjadi marah, nah ini dia. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini ayatnya yang unik nih. Di ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di situ dikatakan bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Memang wajar ya. Kalau kita marah, iri hati, dengki, dendam, sakit hati. Mungkin ya. Kalau kita dikatain, diejek, kita emosi, kita marah. Ya biasalah. Namanya juga manusia. Tapi yang kesalahannya di sini saudara. Kesalahannya adalah ketika menyimpan kesalahan itu besok atau keesokan harinya. Maka firman Tuhan katakan bahwa kita bisa kerasukan roh jahat. Makanya di ayat 27 mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Wow, ini sesuatu yang luar biasa sekali saudara.
Makanya ketika orang marah, hal kecil doang, Saul ini hal kecil doang ya. Dia iri kepada Daud, dia dipuji-puji. Tetapi Saul seperti kayak dihina, maka si Saul ini kerasukan setan karena dia marah, lalu ingin membunuh Daud. Nah ini berbahaya saudara. Kalau saudara marah, kalau saudara iri hati, kalau saudara dengki, dendam, sakit hati, hati-hati saudara, jangan disimpan. Jangan disimpan, jangan disimpan. Jangan disimpan sampai besok. Firman Tuhan katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi jangan sampai disimpan besok, atau apalagi disimpan berhari-hari. Tidak boleh dilakukan, sangat berbahaya. Karena kita bisa kerasukan roh jahat, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Hal-hal yang bodoh. Seperti yang dilakukan oleh Raja Saul, saudara. Nah, kalau kita baca di artikel ini saya munculkan saudara ya. Anak durhaka tak diberi uang rokok, pemuda ini pukul dan ludahi ibunya. Bayangkan saudara, gara-gara rokok doang, anaknya emosi, marah, dia pukul ibunya dan ludahi ibunya. Bayangkan saudara, hal kecil doang, marah, emosi, pukul ibu, lalu ludahi ibunya. Sehingga dia ada di kantor polisi, saudara ya. Bayangkan, hal kecil, saudara ya. Yang artikel kedua di sini, akibat remutan remote TV, bocah ini tega habisi kakak perempuannya. Gak bayangkan, gara-gara remote TV, rebutan, emosi, marah, dia kerasukan roh jahat, lalu dia habisi kakak perempuannya. Hal kecil, saudara. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita nggak boleh menyimpan sampah tersebut. Kemudian saudara mengerti ya. Yang ketiga, istri dibunuh karena mengubah status di Facebook. Bayangkan saudara. Hanya mengubah status saja, istri bisa dibunuh. Karena masalah sepele. Ya. Masalah sepele saja bisa terjadi pembunuhan. Itu terjadi seperti Saul ya. Saul ingin membunuh si Daud. Karena masalah kecil, dia marah, emosi, iri, dendam, sakit hati, sehingga dia ingin membunuh. Nah, quotes-nya hari ini adalah seperti ini saudara. Masalah besar, nih, masalah besar diperkecil. Masalah kecil lalu dibuang ya. Jangan sebaliknya. Saya ulang sekali lagi saudara ya. Masalah besar diperkecil dan masalah kecil dibuang. Jangan sebaliknya. Nah, nih suami istri ada di sampingnya nih. Suami ada di sampingnya, istri ada di samping suami. Nah, colek suaminya ya atau colek istrinya. Suami atau istri bilang gitu ya. Suami, istri. Kalau ada masalah besar, dikasih kecil. Kalau ada masalah kecil, dibuang. Jangan sebaliknya. Jangan masalah kecil, diperbesar. Masalah besar, tambah besar lagi. Nah, jangan sebaliknya, saudara. Jangan seperti itu. Maka bisa terjadi pertengkaran yang luar biasa yang terjadi di rumah tangga, saudara. Jadi berbahaya sekali ketika saudara memperbesar hal itu. Saudara bisa kerasukan roh jahat dan melakukan hal-hal yang bodoh. Ya, melakukan hal-hal yang bodoh. Bukan hal-hal yang bijaksana. Seperti itu saudara. Yang berikutnya adalah Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Nah, di sini kalau saudara baca di Efesus 4 ini ada the old man yaitu manusia lama versus the new man yaitu manusia baru. Makanya solusinya bagaimana caranya sehingga kita membuang sampah rohani ini adalah kita menjadi manusia yang baru, saudara. Saya baca ayat firman Tuhannya supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke, next. Jadi ada 3 hal, ada 3 cara menjadi the new man atau manusia baru sesuai dengan Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saudara bisa baca di rumah ya, karena waktu kita terbatas. Yang pertama adalah hidup mengenal dan bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama adalah hidup mengenal dan bersekutu dengan Tuhan, Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Nah, bagaimana caranya kita hidup mengenal dan bersekutu dengan Tuhan? Satu-satu caranya adalah kita harus beribadah, ya, beribadah. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan dan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi segala pertemuan-pertemuan ibadah kita nggak boleh jauhin. Ibadah saat teduh mungkin, ibadah kesan, ibadah minggu, ibadah doa di altar seperti ini, kita nggak boleh menjauhi agar kita terus diperlengkapi oleh Tuhan. Sehingga kita nggak cepat emosi, sehingga kita nggak cepat marah, sehingga kita bisa menanggalkan kehidupan lama kita, saudara ya. Next, ini ada quotes yang saya tulis. Doa atau ibadah itu seperti sebuah payung, saudara ya. Jadi doa atau ibadah itu seperti sebuah payung. Ia tidak dapat menghentikan hujan, namun ia dapat melindungi kita dari derasnya air hujan. Betul nggak ya? Kita nggak bisa berhentikan hujan, tapi kita bisa melindungi kita dari derasnya air hujan. Gunanya payung seperti itu, saudara. Jadi ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin, ini saya berikan contoh, saudara. Mungkin ada begitu banyak orang yang menghina saya, mengejek saya, ya, yang merendahkan saya. Ya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kita nggak bisa jaga mulut orang untuk menghina kita, ya. Menghina kita. Kita nggak bisa jaga mulut orang untuk mengejek kita, merendahkan kita, nggak bisa. Orang ketemu dengan kita, saya mungkin yang dikatain mungkin, John gendut, John mukanya jelek, ya, John pengangguran mungkin ya, John rakus, John pelit, ya, saya dikata-katain lah, kata-kata orang, kita nggak bisa jaga mulut orang. Lalu John dibilang tidak laku-laku, jomblo, dan sampai dibilang homo. Wah, kalau kita tidak pernah ibadah, kita nggak tahu firman Tuhan, maka kita gampang emosi, kita gampang marah, kita gampang meluap-luap emosi, berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita tahu firman Tuhan, kita harus menjadi orang yang bijak. Ya. Makanya kita nggak bisa jaga mulut orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Saya ulang sekali lagi, kita nggak bisa jaga mulut orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Ya, karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi nggak apa-apa orang mau hina kita, nggak apa-apa orang mau ngejek kita, nggak apa-apa orang mau merendahkan kita, nggak apa-apa. Kita orang yang bijaksana, ya kan? Kita bukan orang yang bodoh. Kita nggak cepat marah-marah, kita nggak simpan hal-hal tersebut, hal-hal seperti itu. Malah kita mengampuni dia, ya, saudara ya. Nah, kita baca ayat firman Tuhan ini. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya, seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Abaikan aja lah, kita nggak bisa jaga mulut orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Karena disitulah terpancar kehidupan. Ya saudara, jangan cepat sakit hati ya, jangan cepat sakit hati, jangan cepat marah kepada orang. Emosi, marah-marah terus gitu ya. Gak boleh seperti itu saudara. Lalu, itu yang pertama saudara. Yang pertama adalah kita harus mengenal dan bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Kita jaga hati kita, sehingga
kita nggak cepat marah gitu ya. Yang kedua, sesuai dengan Efesus 4 ayat 22 sampai 24 Saudara ya. Di situ yang kedua adalah menanggalkan manusia lama atau the old man, diperbaharui roh dan pikiran dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kita harus menanggalkan kehidupan lama kita, saudara. Apa yang harus kita tanggalkan? Kita mau lihat, ya ini dia. Jadi kita harus buang sampah rohani, yaitu manusia lama kita harus buang. Karena kalau kita simpan sampah, itu bisa menjadi bau busuk, itu bisa menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Seperti ilustrasi sebelumnya, saudara ya. Kalau kita simpan sampah, bisa bau busuk, bisa jadi penyakit. Itu sangat berbahaya. Makanya yang harus kita tanggalkan adalah, atau kita harus hilangkan, atau manusia lama kita adalah kata-kata kotor tuh ya. Kata-kata kotor, kita sering kepahitan ya, sakit hati, kita geram, sering marah terus dalam kehidupan ya. Apapun dimarahin, kemarahan, kemudian pertikaian, wah sering berantem tuh sama orang lain ya. Sering berantem dan lain sebagainya, sering fitnah orang, kemudian sering dengki atau iri hati, dan melakukan segala macam kejahatan. Jadi nggak boleh seperti itu. Kita harus, apa yang harus kita lakukan adalah kita menanggalkan semuanya itu. Saya ingin bersaksi saudara ya tentang bagaimana ini tentang hal utang ya, hal utang. Jadi ini adalah chat WhatsApp saya sama ada seseorang ya, saya nggak boleh sebut namanya. Jadi ada teman. Jadi sebelum chatnya itu, di atas chatnya itu dia ngata-ngatain saya. Dia yang berhutang, malah dia ngatain saya. Bayangkan saudara, dia yang berhutang, dia ngatain saya. Waktu minta, wah manis banget, John pinjam uang dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika ditagih, dia yang marah-marah ke saya, emosi ke saya. Dia mengeluarkan kata-kata kotor lah di atas chatnya, di atas chat ini, dia mengeluarkan kata kotor lah, menghina lah, direndahkan lah, dan lain sebagainya. Tapi karena saya belajar firman Tuhan, ini saya belajar saudara ya, saya belajar firman Tuhan. Apa yang saya katakan ini ketika saya diejek, dihina, saya tulis seperti ini saudara, makasih juga buat kata-katamu yang ini. Malah ketika dia ngatain saya, dia hina saya di atas chat tersebut, malah saya mengatakan makasih buat kata-katamu. Keren banget, memotivasi saya untuk berjuang terus, sangat memberkati. Wow, ini orang dihina tapi berterima kasih ya. Berterima kasih. Nah, seperti itu saudara ya. Jadi bagaimana caranya kita merespon yang benar ya. Kita harus jadi orang bijaksana. Kita nggak boleh bodoh. Ya, kita nggak boleh bodoh. Kita harus jadi orang yang bijaksana sehingga sekalipun kita dikatain, maka kita nggak boleh emosi, kita nggak boleh simpan emosi tersebut. Nah, terus saya tulis terima kasih buat semuanya. Jesus bless you always. Saya katakan seperti itu. Jadi dia kan punya utang dan saya udah bilang sejak tanggal 3 Agustus 2021 saya bilang, oke, utangmu lunas, saya tidak akan tagih-tagih lagi. Oke, saya tidak akan tagih-tagih lagi utangmu, saya akan lupakan. Forget it. Forget it. Saya tidak akan meminta uang itu lagi. Oke, jadi bagaimana saya ketika dia dalam emosi dan lain sebagainya, saya tetap memberkati dia, saya tidak marah-marah, saya tidak mengeluarkan kata-kata kotor, saya tidak geram, saya tidak berkelahi dan lain sebagainya. Tapi sampai dia mengatakan bahwa saya ingin lapor polisi lah, dia yang hutang, dia yang ingin lapor saya ke polisi. Inilah orang yang berhutang sangat berbahaya sekali saudara ya. Jadi jangan sampai saudara kasih hutang kepada saudara atau teman atau kolega saudara dan dia tidak mau bayar, dia yang lebih emosi. Nah, ini adalah suatu pelajaran, saudara ya. Tapi bagaimana kita merespon yang benar. Kita harus menjadi orang yang bijak. Kemudian Mazmur
119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, intinya kalau saya bisa menggunakan bahasa saya sendiri, dengan apakah seorang muda mempertahankan atau menanggalkan kehidupan lamanya, ya bagaimana caranya? Ya firman Tuhan. Sebab di 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama mengajar, kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, dan yang keempat yang paling dahsyat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi roh kita dan pikiran kita diperbarui dengan cara yaitu firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Amin. Amin. Oke. Yang terakhir, ini yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi tentang kita harus mengenal dan bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus menanggalkan manusia lama kita. Yang ketiga adalah saling mengampuni. Di Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau saudara mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan pun mengampuni kesalahan kita. Ya. Jadi ini saling mengampuni, saling mengampuni. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Saya jujur, kalau saya mau bersaksi, saya sangat kepahitan dengan papa saya. Jadi papa saya dia orang Flores, ya. Dia sangat, waktu saya masih kecil, nakal, bukannya menasihati dan lain sebagainya, tetapi dia pukul, ya, pukul pakai rotan, pukul pakai bambu lah, pukul pakai apa yang ada di sekitarnya dia pukul kepada anaknya. Dan di situ saya dendam, marah, saya simpan kemarahan, saya bilang kalau saya besar saya akan balas dendam, saya ingin bunuh dan lain sebagainya lah, ya. Itu karena dendam anak kecil, ya, karena sering dipukul, ya. Tetapi ketika saya mengenal kebenaran firman Tuhan, ya, saya mengampuni papa saya. Saya mengatakan kepada saudara, saya mengampuni papa saya karena dia mungkin tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya karena saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengampuni papa saya. Dan ada satu kesaksian lagi, yaitu jadi kalau saudara tahu, ayah saya meninggal karena diracuni dan diguna-gunai, ya, oleh orang kampung karena iri hati. Karena iri hati, karena papa saya punya banyak tanah, mereka ingin rebut, lalu papa saya diracuni pertama, lalu diguna-gunai, lalu meninggal di kampung, ya. Ini dan sangat membekas buat keluarga sangat kepahitan, tetapi saya, mama, dan kakak saya belajar untuk mengampuni mereka. Jadi kita nggak kepahitan sama orang Flores, kita tahu muka-mukanya orang-orang yang melakukan hal tersebut, tapi karena kita tahu firman Tuhan, jadi kita harus melepaskan pengampunan, ya. Kita harus melepaskan pengampunan. Sebab firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi hal itulah sehingga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga Bapa mengampuni kita juga. Saya ingin berikan ilustrasi satu lagi, ya. Ada di laptop itu aplikasi yang namanya recycle bin. Jadi recycle bin itu artinya tempat sampah, ya. Kalau kita tahu recycle itu artinya daur ulang. Jadi file-file yang tidak digunakan di komputer, di folder komputer itu, seperti file dokumen, file lagu-lagu, file yang tidak berguna, itu bisa dihapus, lalu dia akan terbuang ke aplikasi ini, aplikasi recycle bin. Nah, di recycle bin ini kita bisa tentukan kita akan hapus selama-lamanya atau kita bisa kembalikan lagi di folder atau di file yang sebelumnya, yang sebelum kita hapus. Artinya apa, saudara?
Artinya adalah seperti ini. Ada begitu banyak orang yang bilang, oke, saya mengampuni orang ini. Tapi kalau ketika mendengar nama orang itu, ketika melihat orang itu, dia muncul kepahitannya, sampahnya muncul. Wah, dia ingat lagi, wah dulu dia katain saya, dulu dia ejek saya, dulu dia rendahkan saya. Itu pasti orang memorinya orang kembali lagi. Kembali lagi. Sama juga, kita udah hapus nih, kita bilang sudah mengampuni orang itu. Tapi ketika kita melihat, mendengar, wah kita kembali lagi kepahitan seperti itu, saudara. Makanya intinya adalah kita harus saling mengampuni, kita harus melepaskan pengampunan, kita nggak boleh simpan, kita nggak boleh koleksi, kita nggak boleh taruh di dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan bilang, buanglah segala macam kejahatan, buanglah segala macam kejahatan, hilangkanlah hal tersebut. Amin, amin. Nah, kalau saya simpulkan, ada 3 cara menjadi manusia baru, the new man, sesuai dengan Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Yang pertama adalah hidup, mengenal dan bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, menanggalkan manusia lama, the old man, diperbarui roh dan pikiran dalam kebenaran dan kekudusan. Yang ketiga itu adalah saling mengampuni. Seperti itu, saudara. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi hidup, kita harus hidup mengenal dan bersekutu dengan Tuhan. Salah satu jalannya adalah kita beribadah, ya. Kita beribadah sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, kita nggak cepat emosi, kita nggak cepat marah, kita nggak cepat sakit hati, sehingga kita bijaksana di dalam kita nggak cepat sakit hati, sekalipun orang menghina, merendahkan kita. Yang kedua, kita harus menanggalkan segala macam manusia lama kita, kata-kata kotor, kegeraman, fitnah, iri hati, dendam, dengki, dan lain sebagainya. Kita harus buang dengan cara roh dan pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus saling mengampuni. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga atau Tuhan mengampuni kesalahan kita juga. Ya, seperti itu, saudara. Kita harus membuang sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Jadi ini ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, the new man. Yang lama sudah berlalu, the old man, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, kita semua ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, amin, amin. Jadi seperti itu, saudara. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Yang terakhir adalah, ayo buang sampah pada tempatnya. Apa yang kita buang? Saudara coba renungkan. Buanglah segala macam. Marah, setiap hari marah-marah. Harus satu hari tidak marah. Itu satu hari tidak marah, wah ibu-ibu bahaya ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak marah-marah terus, emosi terus, bukannya tenang menghadapi ini. Harus bijaksana gitu ya. Gak boleh marah-marah, dendam, iri hati, kepahitan, dengki, dan lain sebagainya. Kita harus buang semuanya itu, buang pada tempatnya. Kita nggak boleh simpan, kita nggak boleh koleksi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mempraktikkan firman Tuhan ini sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara pasti diberkati. Di dalam nama Yesus, amin.